Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semua, sehingga hari ini kita bersama-sama bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung dan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan di mana pahala dilipat gandakan. Ibadah, amal baik, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari berlomba-lomba untuk terus memberikan perjuangan, memberikan amal ibadah yang baik agar nantinya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, kemudian menjadi bekal kita di akhirat kelak. Ada beberapa amal ibadah yang nantinya oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Di antaranya adalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ada 7 poin di mana kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. 7 poin ini akan menjadi interaksi kita dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah al-imanu bih. Al-imanu bih adalah mengimaninya, mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran adalah mempercayai bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Mengimani Al-Quran adalah percaya sepenuhnya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tilawatuh. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang kedua, yaitu dengan membacanya. Yang kedua, dengan membacanya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, Allah akan melipat gandakan pahala di dalam membaca Al-Quran. Dikatakan satu huruf saat membaca Al-Quran, maka pahalanya adalah 10 kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita interaksi dengan Al-Quran agar lebih dekat adalah mendengarkannya. Saat kita sudah mengimaninya, membacanya, kemudian kita mendengarkannya, mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan oleh orang-orang di sekitar kita, yang dilantunkan di majelis-majelis taklim atau di masjid-masjid, kita mendengarkannya dengan seksama, kemudian kita merenungi ayat-ayatnya. Maka hal itu akan menjadi kita, mendekatkan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah yang keempat, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu wahifdzuhu, menghafalkannya. Orang yang lebih dekat nantinya dengan Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran yang paling dekat adalah mereka yang sehari-harinya adalah menghafalkan Al-Quran. Maka di dalam orang yang menjadi orang yang hafiz Al-Quran, maka menjadi jaminan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa api neraka tidak akan sanggup, atau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membakar oleh orang-orang yang di hatinya terdapat hafalan Al-Quran. Kemudian yang kelima, yaitu tafahumuhu wa tadabburuhu. Yang kelima adalah memahami dan mengulang-ulang atau merenungi daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Al-Quran di dalamnya tersirat banyak sekali nasihat, banyak sekali pedoman hidup. Maka ketika kita memahami, mentadabburinya, maka tambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kelima, yaitu memahami dan merenungi daripada ayat-ayat Al-Quran.
sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Yang keenam adalah al-amalu bih, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Qur'an? Di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita dengan berpedoman kepada Al-Qur'an. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an kita laksanakan bersama-sama, berjuang, berusaha untuk menjadi al-insanu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah ad-da'watu ilaihi. Yang ketujuh adalah kita dekat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Adalah menyampaikannya atau mendakwahkannya kepada yang lain yang membutuhkan daripada pedoman hidup di dalam Al-Quran. Di sekitar kita banyak orang yang tidak mampu untuk sehari-harinya dekat dengan Al-Quran, maka kita sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, kita yang sehari-hari mampu memahami dan merenungi ayat-ayat Al-Quran, maka kita sampaikan walau sedikit. Ya, bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan, sampaikanlah dariku walaupun dengan satu ayat atau satu bab atau satu pemahaman di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi. Maka insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita di bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin beribadah dengan baik, menjadikan bekal ibadah di dalam Ramadan ini. Allah karuniakan kita berlipat ganda pahala sehingga nanti bisa membawa kita kepada menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.